Lama nggak ketemu, boleh dong. Apalagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan. Jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrol. Saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Kalau tadi bilang bahwa Anies hidup lagi, kartunya PDI Perjuangan bangkit lagi karena putusan ini, ya kan, setelah ada rumor bahwa dia dikucilkan. Tapi kan Anies dan PDI Perjuangan itu bukan hal yang gampang. menyatukan mereka maksudnya. Iya, Ya, memang bukan nggak hal yang gampang. Orang juga melihat PDIP menyebut Anies itu karena terpaksa kan. Iya. Karena persamaan nasib sama-sama dikucilkan dan tidak diajak dalam kimplas. Senasib sepenanggungan. Betul. Tapi bukan tidak mungkin kalau memang putusan MK ini berlaku untuk 2024, PDIP juga serius mempertimbangkan Anies. Kenapa? Bagi saya kalau melihat dari jauh ya, rasa-rasanya memang hanya Anies yang relatif bisa bersaing dan potensial menang melawan Ridwan Kamil. Bukan Ahok. Ahok itu angkanya 15%, hampir 20%. Tapi angka itu angka mentok, Bang. Iya. Nggak ada tambahan lagi. Kalau Anies masih ada ceruk pemilihnya yang masih bisa diolah. Sekalipun misalnya berkurang karena PKS sudah pindah ke lain tempat. Tapi kalau dari survei yang kita punya, basis konstituen PKS itu Anies, bukan Ridwan Kamil, bukan. Basis konstituen PKS itu kalau di Jawa Barat baru Ridwan Kamil. Tapi di Jakarta Muslim mereka itu ingin Anies Baswedan. Oleh karena itu inilah yang akan kita lihat selama ya mungkin seminggu ya jelang pendaftaran ke KPU. Kalau betul ini MK berlaku untuk hari ini dan untuk 2024, apakah PKS akan tetap mengusung kader-kadernya yang sebenarnya secara statistik tidak terlampau kompetitif. Anies adalah jawaban sebenarnya bagi PDIP, meski ini nggak gampang ya, secara psikologi politik, chemistry politik ya. Tapi apapun judulnya, Anies lah yang paling menjanjikan. Pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu, lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Umpama kalau sudah diputuskan itu kan nanti masyarakat oh iya toh, artinya mereka akan melihat secara pasti calon gubernur yang mana yang akan mereka pilih, kan begitu ya. Nah artinya apa? Nah nanti ya tugas partai menjelaskan kepada masyarakat, juga relawan ya, kenapa kemudian memilih A,
memilih D, kan begitu. Nah, itu ya tugas partai politik memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Dan kemudian tentu preferensi di pemilih Jakarta itu ya juga sangat dinamis ya. Artinya melihat figur, kemudian programnya kan begitu ya. Karena Jakarta kan basis pemilihnya ya relatif lebih rasional seperti itu, sehingga dari paparan program ya nanti juga akan bisa dilihat perbandingannya antar kandidat gitu ya, program-program yang disampaikan. Nah, saya rasa di Jakarta itu ya swing votersnya juga sangat tinggi ketika dia melihat mana yang lebih rasional untuk programnya dari masing-masing kandidat, dia akan berlabuh ke sana seperti itu. Sejauh yang saya bisa sampaikan, Pak Anies tidak punya sejarah nakal ya, sebagai pejabat. Tapi kalau saya pribadi sih melihatnya, kalau kita hilangkan gaya tulis atau gaya bicara yang bombastis, ya, itu kan syarat-syarat yang lumayan standar. Misalnya visi misi kan memang selalu disusun bersama oleh para partai pengusung dengan calon yang diusung. Jadi saya tidak melihat syarat-syarat yang beredar itu sebagai sesuatu yang di luar yang lazim ya. Kalau saya anggapnya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Kalau dibilang nurut ya, nurut dengan janji-janji yang sudah disepakati antara semua pihak kan, sejauh kondisi memungkinkan gitu.